Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk memberikan kami kesempatan memberikan persembahan sebagian daripada berkat Tuhan kepada kami. Kami mohon Tuhan, biarlah persembahan kami dapat diterima oleh Tuhan dan dapat kami pakai di persekutuan P2M untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, juga Engkau berkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkan dengan sukacita, dengan sukarela, agar senantiasa boleh mempersembahkan yang lebih baik kepada Tuhan, boleh merasakan perlindungan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Engkau sertai Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi santapan rohani yang bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat P2MI yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Hari ini saya mengambil tema 3 tahap kehidupan salib. Ya, sebenarnya hari ini Pak Teguh yang khotbah, karena sakit saya menggantikannya. Tema kita hari ini adalah 3 tahap kehidupan salib. Kita ambil di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat ke-18. Kemudian dari Lukas pasal 14 ayat ke-27. Kita baca dulu dari 1 Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Bila sudah mendapatkannya, kita membacakannya bersama-sama. Kita mulai. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kemudian kita baca lagi Lukas pasal 14 ayat ke-27. Bila sudah mendapatkan, Lukas pasal 14 ayat ke-27. Kita baca bersama, kita mulai. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, peristiwa penyaliban Yesus ini sangat penting. Oleh sebab itu dicatat di 4 Injil. Baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatatnya dengan jelas. Nah, saudara sekalian, bahkan ruang mencatat kejadian penyaliban ini sudah dimulai seminggu sebelum penyaliban itu terjadi. Dan juga kita dapat melihat dari porsi penulisan setiap kitab. Kita akan melihat bahwa kejadian atau peristiwa penyaliban ini sungguh sangat penting. Bagi murid-murid yang menuliskannya, mereka sangat serius. Nah, saudara sekalian, di dalam kitab Matius yang menulis tentang penyaliban sampai 37% penulisan tentang penyaliban. Di Markus di Matius 30%, di Markus 37%. Di Lukas 25%, bahkan di Yohanes 41% penulisan tentang penyaliban. Nah, saudara sekalian, begitu pentingnya peristiwa penyaliban, tokoh-tokoh dunia seperti Ajit Fernando yang menulis dalam bukunya demikian. Salib merupakan kunci untuk mengerti kekristenan. Jadi artinya kalau kita tidak mengenal salib, bahwa kita belum mengenal kekristenan secara benar. Nah, Forsyth, seorang teolog ternama Inggris, berkata demikian. Bagi kita, Kristus adalah salibnya. Keseluruhan Kristus baik di sorga maupun di bumi terletak di dalam apa yang dia kerjakan di atas salib. Kita belum mengerti tentang Kristus sampai kita mengerti arti salibnya. Dia mau mengatakan bahwa mau mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, kita harus mengerti arti dari salibnya.
Nah, saudara sekalian, ini pendapat orang-orang dunia. Bagaimana pendapat salah satu tokoh Alkitab yang sangat rajin di dalam penginjilan, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat memusatkan pelayanannya pada salib Kristus. Oleh sebab itu dia menulis di dalam Galatia pasal 6 ayat 14, "Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan." Selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. "Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Bukan itu saja, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23 Paulus menulis, "Kami memberitakan Kristus yang disalibkan." Dan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2 Paulus menulis lagi, "Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan." Nah, saudara sekalian, peristiwa salib memang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan. Makanya Yesus di dalam pengajarannya juga menekankan seperti yang kita baca tadi, ya. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya, ikut aku. Siapa yang tidak mau memikul salib ikut aku, dia tidak layak menjadi muridku. Nah, saudara sekalian, hari ini tema 3 tahap kehidupan salib. Bagaimana kita hidup di dalam kebersamaan Kristus di dalam salibnya. Nah, saudara sekalian, di sini 3 tahap itu adalah salib di depan. Kita berjumpa Yesus di depan salibnya. Ini tahap pertama. Tahap kedua, kita berjumpa Yesus di dalam salibnya. Tahap ketiga, kita berjumpa Yesus di belakang salibnya. Jadi kita ngerti ya posisinya ya. Ini salib, kita mengenal tahap pertama di depan salib. Kemudian tahap kedua di dalam salibnya. Ketiga di belakang salibnya. Nah, saudara sekalian, kita membahas satu-satu ya. Apa yang dikerjakan orang apabila dia datang ke depan salib Kristus? Andai kata kita yang datang kepada Yesus di depan salibnya, berjumpa dengan Yesus, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita mohon pengampunan. Kita mohon keselamatan. Ya, kita mohon agar kita diberikan kelepasan. Saudara sekalian, terakhir pasti kita mohon berkat-berkat. Karena kita datang di depan kaki salib Yesus, itu yang kita kerjakan. Pertama, kita mohon pengampunan dosa kita, supaya kita diterima sebagai anak-anak Allah, supaya kita mendapat keselamatan yang Tuhan berikan, supaya kita lepas dari belenggu dosa. Tetapi sesudah itu pasti kita mohon, Tuhan berkati aku. Ini ketika kita ada di salib, di depan salib Yesus. Nah, saudara sekalian, andai kata hidup umat Kristen hanya tahap pertama, maka itu sangat berbahaya. Berbahayanya di mana? Andai kata apa yang kita minta itu tidak kita peroleh, terutama berkat, maka kita akan meninggalkan Tuhan. Kita akan bersungut-sungut, kita akan merasa kecewa. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu kita tidak boleh berhenti di tahap pertama. Memang benar kita datang kepada Tuhan memohon keselamatan, memohon pengampunan, memohon berkat-berkat, itu tidak salah. Tapi kalau hanya berhenti di situ, itu resikonya berat. Andai kata kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita akan tinggalkan Tuhan. Kita akan anggap Tuhan tidak perhatikan kita. Nah, saudara sekalian, lalu tahap kedua, kita hidup di dalam salib. Nah, andai kita masuk di dalam salib, apa yang kita lihat di dalam salib itu? Saudara sekalian, kalau kita sudah masuk ke dalam tahap kedua di dalam salib itu,
Di situ kita tidak lagi melihat berkat-berkat. Justru di situ kita melihat penderitaan Yesus. Karena di dalam salib itu kita akan melihat bagaimana Yesus menanggung derita yang begitu berat untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Nah, saudara sekalian, mungkin kita akan mengenal penderitaan Yesus dari film-film. Film-film tentang penyaliban Yesus. Atau kita mengenal penderitaan Yesus di penyaliban itu melalui khotbah-khotbah Jumat Agung. Saudara sekalian, memang ya, ketika saya pertama kali menonton penyaliban Yesus, ketika saya lihat Yesus itu didera habis-habisan, ketika punggungnya dicambuk dengan ini cambuk yang ujungnya bercabang, sehingga begitu cambuk itu tancap ditarik, waduh, daging punggungnya jadi tercabut, darah mengucur. Ketika saya nonton itu saja, saya merasakan penderitaan Yesus itu begitu berat. Yesus mengerang setiap kali itu cambuk mengena di punggungnya. Kita bisa mengenal penderitaan Yesus seperti itu. Kita juga bisa mengenal penderitaan Yesus dari khotbah-khotbah Jumat Agung. Apalagi khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang hebat. Dia bisa menggambarkan begitu berat penderitaan Yesus. Tapi itu tidak cukup, saudara sekalian. Kita mau mengenal penderitaan Yesus, alangkah baiknya kita masuk di dalam penderitaannya. Baru kita bisa merasakan seperti apa sih penderitaan Yesus itu. Kita sendiri rasakan penderitaan itu. Bukan kita nonton, bukan kita dengar, tapi kita sendiri mengalami penderitaan itu. Baru kita akan tahu bagaimana Yesus menderita di salib. Nah, saudara sekalian, ada seorang yang bernama Jim. Dia ini orang Amerika ya. Dia punya anak sulung itu laki-laki. Ya, ketika anak ini dilahirkan cacat. Cacatnya apa? Tulang punggungnya, tulang sumsumnya ini ada kelainan. Biasanya kasus seperti itu, anak-anak itu pasti meninggal. Tapi bersyukur karena pada zamannya Jim, kedokteran sudah mulai maju. Mereka sudah menemui cara bagaimana menyelamatkan anak-anak yang punya kelainan seperti itu. Tapi anak itu harus diadakan mengalami operasi yang berulang-ulang. Kemudian bukan saja operasi, habis operasi dia harus diterapi cukup lama. Berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, saudara sekalian, pada satu hari Jim ini mendapat surat dari dokter pemberitahuan bahwa anaknya harus dioperasi besar-besaran. Di operasi itu ada tulangnya yang mau digergaji. Ya, mau dipatahkan, mau digergaji. Ada otot-ototnya harus dipindahkan tempatnya. Supaya anak ini bisa berbicara, supaya berat badan anak ini bisa bertambah. Supaya ada pertumbuhan. Wah, waktu itu Jim mendengar, dia sangat berat untuk menandatangani surat operasi itu. Saudara sekalian, dia tahu bahwa anak itu kalau dioperasi oke. Karena apa? Karena waktu operasi memang tidak sakit ya. Itu dibius. Tapi yang sakit itu adalah sesudah operasi akan menjalani terapi, dan itu yang menyakitkan. Jadi saya ingat ya waktu siapin khotbah ini, waktu Pak Teguh, dokter bilang, oh ini operasi ambayun ini mudah. Ya, hari ini operasi, besok lusa sudah bisa pulang pagar alam. Wah, Pak Teguh suka cita. Begitu operasi, Pak Teguh nyesel. Ngumpat-ngumpat dia dengan dokter. Dokter bohong ya dokter. Aku kalau tahu cak ini aku dah operasi loh. Dah mau aku. Nah, saudara sekalian, saya mengalami operasi. Operasi hernia barusan. Waktu operasi nggak rasa sakit karena dibius. Tapi sesudahnya
Sesudahnya mau memulihkan jahitan ini, baring tidak bisa bergerak, bergerak dikit jahitannya gerak, aduh sakitnya, tidak boleh miring sedikit, harus melentang terus, waduh melentang terus, alang kesusahannya. Ya, mau berangkat, mau pipis, mau ke kamar mandi, susah banget, harus menyetel gerakan. Walaupun di rumah sakit itu ranjangnya bisa dibanguni, bisa ditidurin, waduh susah sekali. Nah, si Paul ini, anaknya Jim ini seperti itu. Jadi Jim ini akhirnya menandatangani dengan berat hati. Waktu dia menandatangani itu, dia berkata di dalam hati, demi kebaikan Paul ini anakku, aku tanda tangani, biarlah dia menderita. Ternyata operasinya berhasil. Ya, berhasil. Anak itu mulai bisa berbicara. Ya. Tapi dia harus diadakan terapi. Nah, waktu terapi menjerit-jerit si Paul ini. Begitu terapi menyakitkan, dia melihat papanya. Dia minta tolong dengan papanya, tolong. Tapi papanya bagaimana? Hatinya terenyuh. Mau ditolong berarti membantah melawan dokter yang terapi. Dibiarkan artinya mengizinkan dokter terapi itu nyiksa anaknya. Jadi saya ingat waktu Louis begitu juga. 3 kali dioperasi di Singapura aman-aman. Tapi waktu di terapi di Jakarta, saya sendiri datang juga. Waduh, Louis nggak bisa merangkak. Dia dipaksa merangkak sambil menjerit dia. Kita yang duduk di samping tidak tega melihatnya. Tapi kita biarkan. Karena apa? Karena maunya Louis itu sembuh. Maunya Louis itu bisa jalan, bisa merangkak. Jadi kita biarkan. Dokter itu, seolah-olah kita biarkan dokter itu menyiksa anak kita. Cucu kita disiksa. Kita tega. Tapi hati kita terenyuh. Demikianlah Jim. Dia melihat anaknya memandang dia menjerit-jerit minta tolong waktu di terapi. Dia akhirnya biarkan dokter itu menyiksa anaknya. Wah, dia rasa menderita sekali. Nah, kemudian pada suatu hari dia diberitahu oleh dokter anaknya mau dioperasi lagi. Karena berulang-ulang operasi itu dijalankan. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, mau dioperasi besar-besaran lagi. Jadi dia mulai dari rumahnya berangkat ke rumah sakitnya ada di Boston. Dia nyetir mobil. Di perjalanan dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, demi masa depan anakku, demi kebaikan anakku, aku tegakan hatiku Tuhan. Aku sebenarnya sakit, aku tidak ingin anakku dioperasi. Tapi demi kebaikan dia, aku mau ke sana. Aku relakan, aku tanda tangan. Aku relakan, asal untuk kebaikannya. Saudara sekalian, setelah dia berdoa, ada suara Tuhan datang di dalam hatinya. Jim, kau tahu nggak? Aku relakan putraku menderita di salib bukan untuk kebaikannya, tapi untuk kebaikan kalian. Nah, saudara sekalian, Jim waktu itu tersentak. Selama ini dia mengikuti Jumat Agung, dia tidak pernah merasakan tersentak seperti itu. Dia hanya tahu Yesus mengorbankan dirinya, nyawanya disalib supaya keselamatan manusia itu dijadikan. Dia tidak merasakan apa-apa. Tapi kali ini ketika dia bilang, aku Tuhan, aku relakan anakku dioperasi gara-gara untuk kebaikan masa depannya. Aku akan tanda tangan. Tuhan bilang, aku relakan putraku Yesus Kristus, aku relakan menderita di salib bukan untuk dia, bukan untuk masa depan dia, tetapi untuk kamu. Saudara sekalian, waktu itu dia merasa, dia berhentiin mobilnya di pinggir jalan. Dia menangis sampai meraung-raung di situ.
Nah, saudara sekalian, di sini mengajarkan kepada kita apa? Dapatkah kita seperasaan dengan Yesus? Kita ada di dalam penderitaan Yesus. Kita dapat merasakan bagaimana Allah itu sakit hatinya melihat putranya disiksa. Bukan untuk kebaikan putranya, tapi untuk kita orang berdosa. Betapa besar harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Betapa besar kita merasakan bahwa Tuhan itu menderita. Dia menderita, anaknya diserahkan, disiksa, disalib. Bukan demi anaknya, tapi demi orang lain. Lantas Jim berkata dengan Tuhan, Tuhan, aku sebenarnya tidak rela kalau anak aku dioperasi gara-gara untuk orang lain. Aku tidak rela. Aku nggak mau tanda tangan kalau anak aku dioperasi hanya untuk kebaikan orang lain. Tapi aku sekarang tahu bahwa engkau menyerahkan putramu menderita gara-gara untuk aku. Nah, saudara sekalian, inilah namanya hidup di dalam salib Tuhan. Ketika kita hidup di dalam salib Tuhan, kita seperasaan dengan Tuhan, kita tahu penderitaan Tuhan jauh lebih berat daripada penderitaan yang kita alami di dunia ini. Pergumulan seberat apapun dapat kita bertahan, karena kita tahu Tuhan lebih menderita daripada kita. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan dan menyertai kita di dalam penderitaan kita. Jadi, kalau kita hidup di dalam Kristus, maka segala penderitaan itu hanya dua kemungkinan. Satu, dia bagi kita menjadi cermin, atau dia bagi kita menjadi jendela. Saudara sekalian, kalau penderitaan kita jadi cermin bagi kita, maka yang kita lihat muka siapa? Muka diri kita. Kalau kita menderita, kita lihat di cermin, maka kita akan melihat betapa susahnya kita, betapa sedihnya kita, betapa parahnya kita, betapa menderitanya kita. Maka kita akan menangisi penderitaan kita. Tetapi kalau kita jadikan penderitaan itu sebagai jendela, maka ketika kita memandang jendela, kita tidak memandang penderitaan kita, tetapi kita memandang di luar jendela sana ada Kristus yang menderita, yang sudah menebus kita. Dan Kristus akan memberikan kekuatan supaya kita dapat menghadapi penderita yang kita hadapi. Nah, saudara sekalian, itu tahap kedua. Tadi kita hidup di depan salib. Kedua, kita jumpa Tuhan di tengah, di dalam salibnya. Ketiga, di belakang salibnya. Nah, saudara sekalian, kalau kita berada di belakang salib, apa yang kita kerjakan? Kita cuma lihat punggung salib ya. Kita lihat punggung Yesus ya. Namanya di belakang, kita akan meneliti latar belakang kenapa Yesus mau naik ke salib menderita untuk kita. Kita mau cari tahu kenapa Yesus sampai mau naik ke salib. Kenapa Yesus sebagai anak Allah mau tinggalkan surga, mau datang menderita di salib, mau mati disiksa. Untuk apa? Saudara sekalian, ketika kita ada di belakang salib, maka kita akan menemukan satu kenyataan, bahwa hanya karena kasih Allah, hanya karena Allah itu mempunyai karakter yang agung. Oleh sebab itu Yohanes mengatakan Allah itu adalah kasih. Saudara sekalian, Allah itu adalah kasih. Allah mengasihi kita. Kita dapat melihat di dalam Roma pasal 5 ayat ke-8. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, Rasul Yohanes mengatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita sudah hafal itu. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga meraniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9, 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8, di situ menceritakan bahwa keagungan kasih Allah. Allah itu adalah kasih. Karena kasihnya Dia mau menebus dosa kita. Dia mau menderita bagi kita. Dan kalau kita ada di belakang salib, ketika kita menemukan karakter agung, kita akan kagum. Kita kagum dengan Tuhan. Tuhan begitu baik. Saudara sekalian, apa yang kita lakukan kalau kita kagum kepada sesuatu barang? Tentu kita akan kepingin memilikinya, kan? Saudara sekalian, apa yang mau kita kerjakan di dalam hati kita ketika kita kagum dengan orang itu cerdas bukan main. Kita pingin secerdas dia juga. Apa reaksi kita ketika kita melihat ada orang sangat kaya? Kita juga ingin sekaya dia. Kalau kita melihat orang seterampil itu, kita juga mau seperti dia terampilnya. Nah, saudara sekalian, adakah hati kita pada saat ini mempunyai keinginan seperti itu? Ketika kita melihat keagungan kasih Allah, kita punya keinginan, Tuhan, berikan kasih-Mu itu kepadaku, sehingga aku mampu melakukan kasih itu. Aku mampu menderita untuk kesalahan orang lain. Aku mampu mengampuni dosa orang lain. Aku mampu memberikan maaf kepada orang lain. Saudara sekalian, ini penting. Jadi, kurang satu pun tidak baik. 3 tahap kehidupan salib ini sangat penting. Tanpa kita berdiri di depan salib, kita belum diselamatkan. Tanpa kita masuk ke dalam salib, kita belum pernah merasa penderitaan Tuhan dan mensyukurinya. Tanpa kita berdiri di belakang salib, kita tidak mungkin memiliki kasih Tuhan. Nah, saudara sekalian, semoga firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, supaya seperti apa yang Rasul Paulus katakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 19b sampai ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Perhatikan ya. Paulus ngomong, aku telah disalibkan dengan Kristus. Yes, jadi yang disalibkan berapa orang? 2 orang. Bukan Yesus sendiri disalibkan. Paulus bilang, Yesus, kau salib terlebih dahulu untuk aku. Kemudian aku juga ikut engkau disalibkan. Saudara sekalian, oleh sebab itu Paulus ngomong, Tuhan mati beserta aku, dan Tuhan juga bangkit beserta aku. Aku juga bangkit bersama dengan Tuhan. Aku mati bersama dengan Tuhan. Aku bangkit bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, lanjutan daripada ayat itu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah, ini Paulus ngomong ya. Tadi yang disalib itu aku dan Kristus. Kemudian sekarang yang bangkit bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti Kristus juga hidup di dalam dirinya, bukan dia sendiri yang hidup. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saudara sekalian, inilah pengalaman Paulus. Dari ayat ini kita tahu sesungguhnya yang disalib 2 orang, Kristus dan saya. Saudara sekalian, kalau Kristus menyalibkan diri bagi kita, ini sudah berlalu ribuan tahun. Ini sudah menjadi satu kenyataan yang tidak dapat kita bantah. Tetapi apakah kita sudah menyalibkan diri kita bersama Kristus? Ini merupakan pertanyaan besar. Kalau kita rela disalibkan bersama Kristus, kita rela menderita seperti Kristus. Kristus disalibkan untuk siapa? Untuk menebus dosa orang lain. Kalau kita rela mati bersama Kristus disalibkan, kita juga rela untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara sekalian, John Bunyan
penulis terkenal berkata demikian, tanpa salib, salib yang memikul kita dan salib yang kita pikul, maka kekristenan tidak pernah ada. Saudara sekalian, agama Kristen bisa sampai saat ini karena apa? Karena ada orang mau mikul salib, karena ada orang dipikul oleh salib Kristus. Jadi di sini mengatakan kekristenan bisa sampai saat ini ada dan eksis karena ada orang-orang yang sudah ditebus oleh salib Kristus dan rela memikul salib Kristus untuk mengikut perjalanan Kristus. Oleh sebab itu, inilah yang Yesus katakan, barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak menjadi muridku. Jadi saudara sekalian, ini peringatan Tuhan. Sudah berapa tahun kita menjadi murid-murid Tuhan? Sudah berapa tahun kita menjadi pengikut Tuhan? Apakah kita sudah menyandang gelar murid Yesus? Atau kita hanya ikut-ikutan? Kita masih di luar dari nama murid Kristus. Jadi mulai hari ini, biarlah firman Tuhan memotivasi kita. Sehingga kita tahu ketika kita iringi Yesus, kita harus ada di dalam 3 tahap kehidupan salib. Kita memohon pengampunan, keselamatan, kemudian kita masuk di dalam penderitaan Tuhan, kemudian kita memiliki kasih daripada Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu kepada kami pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan, Engkau beri kami kekuatan dan kemampuan. Melalui Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami boleh merealisasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya berdiri di depan kaki salib-Mu, tidak hanya berada di dalam salib-Mu, tetapi kami juga ada di belakang salib-Mu. Sehingga kami benar-benar hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.